Di akhir periode Ordovisium, sekitar 445 juta tahun yang lalu, terjadi kepunahan massal pertama yang memusnahkan sekitar 85% makhluk hidup. Di akhir periode Devon, sekitar 376 hingga 360 juta tahun yang lalu, kepunahan massal kembali terjadi yang memusnahkan sekitar 70 hingga 80% makhluk hidup di bumi. Di periode Permian, kepunahan massal yang sangat besar terjadi, memusnahkan sekitar 90% makhluk hidup di bumi. Peristiwa yang dijuluki The Great Dying. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, kepunahan massal kembali terjadi di periode Triasik, memusnahkan sekitar 76% makhluk hidup di bumi. Di akhir periode Cretaceous, kepunahan massal kelima terjadi, memusnahkan sekitar 75% makhluk hidup di bumi. Tercatat, bumi telah mengalami 5 kepunahan massal. Namun, bila kita melihat sejarah selama manusia hidup, sudah banyak spesies yang mengalami kepunahan seiring perkembangan manusia. Dan banyak di antara kepunahan itu adalah ulah manusia. Tidak hanya itu, bila kita melihat ke masa kini, kita sering mengeluh tentang bumi yang semakin tidak nyaman untuk dihuni. Cuaca yang semakin panas, air bersih yang kian sulit didapat, hingga polusi ada di mana-mana. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menuju kepunahan massal ke-6? Pertama-tama, kita cari tahu dulu apa sebenarnya kepunahan massal itu. Pada awalnya, para naturalis terdahulu masih belum memiliki konsep tentang kepunahan. Mereka masih belum menemukan jawaban dari hilangnya hewan-hewan aneh yang mereka temukan dari sisa-sisa fosil, yang sebenarnya itu adalah fosil hewan purba. Saat orang-orang menemukan fosil tulang-tulang dan gading mamut dari Siberia, di zaman itu masih dianggap sebagai tulang gajah Asia yang hanyut terbawa banjir besar. Bahkan, para naturalis masih belum sadar kalau sebenarnya itu adalah gajah purba yang telah punah. Dan berlaku untuk fosil-fosil lain, di mana sebagian fosil yang nampaknya cukup aneh dianggap sebagai makhluk hidup dari wilayah terpencil. Hingga akhirnya, pada akhir abad ke-18, seorang naturalis dari Prancis bernama Georges Cuvier membuat gagasan awal tentang kepunahan. Setelah ia meneliti fosil gajah dari Amerika, lalu membandingkannya dengan tulang gajah Afrika dan Asia. Dan hasilnya tidak ada yang cocok. Ia menyimpulkan bahwa gajah dari Amerika adalah spesies gajah tersendiri yang sudah punah. Gajah itu ia namai Mastodon. Kemudian, konsep kepunahan pun muncul dari buah pemikiran Cuvier. Dan tentu saja, konsep baru itu ditentang banyak orang, termasuk para naturalis tidak setuju dengan konsep itu. Namun, Cuvier tidak berhenti. Ia terus mencari berbagai fosil hewan yang telah punah untuk melengkapi bukti-bukti tentang gagasannya. Tetapi, bagaimana hewan-hewan ini bisa punah? Cuvier mengusulkan bahwa ada semacam bencana besar yang melenyapkan mastodon, mamut, dan megantherium yang pernah ia teliti. Namun, ia tidak tahu bagaimana mekanisme bencana besar itu terjadi. Konsep kepunahan Cuvier terus dilanjutkan oleh para naturalis berikutnya. Kepunahan massal dapat diartikan sebagai menurunnya keragaman hayati dalam jangka waktu singkat. Meskipun dikatakan dalam waktu singkat, namun tidak benar-benar singkat, melainkan dalam kurun waktu sekitar 2 juta tahun. Sebuah kepunahan dapat dikatakan sebagai kepunahan massal saat setidaknya 75% makhluk hidup di bumi musnah dalam kurun waktu sekitar 2 juta tahun. Artinya, kepunahan massal tidak terjadi dalam waktu 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Jadi, jangan anggap kepunahan massal adalah peristiwa yang melenyapkan organisme secara sekejap mata. Lalu, apa yang terjadi setelah bumi mengalami kepunahan massal? Setelah kepunahan massal, keadaan bumi berangsur pulih. Makhluk yang tersisa yang bertahan dari kepunahan akan mulai mengisi ceruk yang ditinggalkan organisme terdahulu. Lama-kelamaan, para organisme ini berevolusi dan membentuk ekosistem baru di bentang alam yang baru. Dan sekali lagi, proses pemulihan ini tidak dalam jangka waktu singkat, butuh jutaan tahun untuk ekosistem pulih setelah kepunahan.
para ilmuwan telah mencatat 5 kepunahan massal yang terjadi di bumi sejak makhluk hidup multiseluler muncul. Memang, penyebab 5 kepunahan massal itu berbeda-beda. Namun, pada intinya, penyebab kepunahan massal itu memicu perubahan iklim. Kepunahan dinosaurus yang disebabkan tabrakan asteroid juga tidak lepas dari perubahan iklim yang disebabkan tabrakan asteroid tersebut. Dan di zaman sekarang, perubahan iklim adalah isu yang tidak asing di telinga. Memang, faktanya kita sedang mengalami perubahan iklim yang tidak terjadi secara alami, melainkan akibat ulah manusia. Selain itu, manusia telah menjadi saksi punahnya banyak organisme di bumi, mulai dari yang besar hingga kecil. Dan inilah, selamat datang di kepunahan massal ke-6. Ini adalah burung dodo. Ini adalah Tasmanian tiger. Ini adalah harimau Jawa dan Bali. Ini adalah burung moa. Dan ini adalah bunga sekam Hawaii. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama telah punah. Namun, bukan sekedar itu, melainkan sama-sama punah akibat ulah manusia, baik langsung maupun secara tidak langsung. Dan itu hanyalah sedikit contoh dari banyaknya organisme yang punah atau setidaknya terancam punah karena manusia. Salah dua dari aspek yang membuat pengaruh manusia menjadi merusak adalah skala dan kecepatan. Makhluk hidup sebenarnya sudah tidak asing dengan perburuan, predasi, atau simpelnya dimatikan oleh organisme lain. Mereka memiliki predator di alam. Perubahan iklim di bumi juga bukan hal baru. Nyatanya, iklim di planet ini memang berubah-ubah. Dulu, ada masa di mana bumi lebih panas atau lebih dingin dari yang ada sekarang. Namun, perbuatan manusia berbeda. Mereka melakukan itu dengan skala besar dan dalam kecepatan drastis. Sekelompok singa cukup berburu satu antelop untuk seminggu. Namun, manusia mampu menangkap bertonton ikan di laut hanya dalam waktu 1 hari. Laju yang terlalu cepat dan skala yang besar tentu membuat organisme sulit untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, apalagi berevolusi untuk mengimbangi kondisi yang dibuat manusia tersebut. Dan yang terjadi hanyalah penurunan populasi. Antroposen telah diusulkan menjadi skala waktu geologis berdasarkan dampak signifikan manusia terhadap geologi, landscape, limnologi, dan ekosistem bumi yang dimulai sejak revolusi industri atau setelah Perang Dunia Kedua. Yang artinya, kita sudah tidak lagi berada pada Holosen, melainkan Antroposen. Namun saat ini, beberapa masih menggunakan Holosen. Ini adalah Gua Rufiniak yang terletak di Prancis. Di dalamnya, terdapat berbagai lukisan gua yang berusia sekitar 13.000 hingga 7.000 tahun yang lalu, yang tentunya dilukis oleh manusia, karena tidak ada makhluk hidup apapun selain manusia yang dapat melakukan itu. Di lukisan itu, tergambar hewan-hewan yang sudah tidak dapat kita temui di zaman sekarang. Hewan-hewan itu adalah megafauna yang punah di akhir zaman es. Ilmuwan membagi gelombang kepunahan di akhir zaman es tersebut berdasarkan benua. Dan uniknya, kepunahan di setiap benua terjadi tidak lama setelah manusia tiba di benua tersebut. Dulu, manusia memang belum mencemari udara dengan polusi. Namun, mereka telah berburu hewan sejak waktu lama. Hewan-hewan bertubuh besar mengembangkan evolusi itu supaya tidak mudah untuk dimangsa. Dan itu cukup efektif. Namun, manusia mampu memburu hewan bahkan yang berukuran besar sekalipun. Manusia mampu berburu induk gajah yang tidak dapat dilakukan singa. Seketika, evolusi yang dikembangkan hewan besar selama jutaan tahun mendadak tidak mempan sejak munculnya manusia. Perburuan adalah penyebab pertama dari kepunahan makhluk hidup di bumi yang disebabkan manusia. Tren itu justru dilanjutkan manusia sampai sekarang. Dan kepunahan massal ke-6 dihitung sejak kepunahan megafauna di akhir zaman es hingga hari ini. Namun, teori lain mengenai kepunahan megafauna adalah perubahan iklim. Tapi, kalaupun memang karena perubahan iklim, kita jangan senang dulu. Karena baik perubahan iklim maupun perburuan oleh manusia, keduanya sama-sama sedang kita hadapi sekarang. Peningkatan emisi karbon yang disebabkan aktivitas manusia membuat kita sedang berada pada perubahan iklim.
Sekali lagi, perubahan iklim adalah hal alami, namun aktivitas manusia membuat laju perubahan iklim semakin cepat dan membuatnya menjadi tidak alami lagi. Sebelumnya, channel ini sudah membahas tentang perubahan iklim, bisa ditonton di video yang ini. Perubahan iklim menyebabkan sebagian besar organisme berisiko menuju kepunahan. Mencairnya es di kutub mengakibatkan organisme yang bergantung dengan es terganggu. Kita ambil contoh saja burung kutub dan anjing laut. Ini adalah seekor anak anjing laut. Warna mereka yang putih seperti es menandakan bahwa anak anjing laut sangat bergantung pada lapisan es di kutub agar tidak terlihat predator. Namun, perubahan iklim membuat es mencair lebih cepat dan anak anjing laut ini harus jatuh ke air saat usia mereka belum siap. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada yang ada di darat, namun juga di dalam laut. Sekitar 150 miliar ton atau sepertiga karbon dioksida telah diserap lautan, menyebabkan pH laut turun, membuat apa yang disebut pengasaman laut. Organisme bercangkang akan mengalami masalah karena cangkang mereka akan lebih rapuh. Begitupun pada terumbu karang, ini akan menghambat pertumbuhannya. Di mana kita tahu bahwa selama ini banyak organisme bergantung pada terumbu karang. Diperkirakan lebih dari 1,5 juta spesies menghabiskan sebagian hidupnya di terumbu karang. Itu termasuk hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme. Terumbu karang dapat diibaratkan hutan tropis dengan keragaman hayati keduanya. Bila klasifikasi terumbu karang terhambat karena perubahan iklim, bisa jadi ke depan kita tidak lagi dapat menemukan terumbu karang dan akan berimbas pada organisme yang bergantung padanya. Hilangnya terumbu karang sama seperti hilangnya hutan, akan banyak spesies yang terancam. Populasi manusia yang kian membludak setelah Perang Dunia Kedua membuat kebutuhan mereka pun ikut meningkat. Mereka mengeruk tanah, menggusur hutan, menguras lautan demi memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, banyaknya populasi manusia yang kini mencapai 8 miliar memerlukan tempat tinggal yang lebih luas. Mereka merusak habitat untuk dijadikan tempat tinggal. Jumlah yang amat banyak dan begitu konsumtif ini juga menghasilkan sampah dan limbah yang membludak. Kini, slogan buang sampah pada tempatnya tidak lagi cukup. Kita juga harus mengurangi jumlah sampah. Semua hal yang tadi disebutkan menyebabkan rusaknya atau hilangnya habitat alami di bumi. Kami rasa tidak perlu dijelaskan apa dampaknya, karena kita semua sudah tahu. Banyak organisme yang terancam punah atau sudah punah karena hilangnya habitat ini. Bila tidak dilakukan tindakan, kepunahan akan terus berlanjut. Sejauh ini kita berbicara tentang bagaimana organisme terus menghadapi kepunahan. Namun sebenarnya, ada sebagian yang justru malah sukses dan populasi hingga persebaran mereka ikut meningkat. Namun, organisme yang sukses ini juga merupakan masalah. Spesies invasif yang dibawa manusia secara sengaja maupun tidak sengaja telah menciptakan kekacauan ekologis. Tentu, kita tidak bisa menyalahkan spesies invasif karena mereka hanya melakukan tugas mereka secara naluri. Tetapi, manusialah yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Spesies invasif telah terbukti membuat banyak organisme lokal terancam punah atau bahkan punah. Di Hawaii, 90% siput endemik di sana harus punah karena kedatangan siput baru yang dibawa manusia ke tempat itu. Spesies invasif tidak hanya terbatas pada hewan, namun seluruh kerajaan makhluk hidup, tumbuhan, jamur, bakteri, virus, semua dapat menjadi spesies invasif. Untuk pembahasan lengkap spesies invasif, kalian bisa tonton video yang ini. Tapi, bila bumi sudah mengalami lebih dari satu kepunahan massal, dan bumi mampu pulih dari kepunahan tersebut, lalu, untuk apa kita memikirkan semua ini? Aktivitas manusia telah meningkatkan laju kepunahan sekitar 100 hingga 1000 kali lebih cepat dari kepunahan alami. Kini, IUCN mencatat sekitar 41% amfibi, 26% mamalia, 34% tumbuhan terunjung, 12% burung, 37% hiu dan pari, 36% terumbu karang, 28% krustasea, 21% reptil,
dan 70% tumbuhan cycads kini terancam punah. Dan itu hanya yang tercatat. Kini, hanya 3% dari planet bumi yang masih alami dan utuh secara ekologis dan fauna, yang berarti masih sehat dan tidak ada campur tangan manusia di sana. Manusia menyebabkan banyak organisme harus menghadapi kepunahan. Namun sebenarnya, manusia bukan cuma pelaku, tetapi tanpa sadar, mereka juga beresiko menjadi korban. Apabila kepunahan massal benar terjadi, maka manusia juga akan terkena imbas dari perilaku mereka sendiri. Kita tidak perlu melihat jauh-jauh ke depan. Saudara-saudara kita, atau mungkin kita sendiri, sudah merasakannya. Kita lihat cuaca panas yang sering kita keluhkan. Orang-orang di sana yang kesulitan mencari sumber air bersih. Nelayan yang mengeluh karena spesies invasif, yang membuat hasil tangkapan berkurang. Siapa sih yang senang lihat sampah membludak, yang membawa bau tidak sedap dan penyakit? Siapa sih yang mau menghirup udara polusi? Dan banyak lagi. Itulah kenapa kita harus memikirkan hal-hal penyebab kepunahan tadi, karena kendali ada di tangan kita. Dan bila kepunahan terjadi, kita bisa saja menjadi organisme yang juga ikut punah. Meskipun begitu, setitik cahaya masih bisa kita lihat di depan. Harapan itu masih ada. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang peduli. Sebagian berusaha menaruh perhatian dan segala tenaga dan pikirannya untuk konservasi organisme yang terancam punah. Sebagian berusaha mengumpulkan DNA setiap organisme yang masih ada. Sebagian lagi berusaha menyampaikan berita-berita ini ke publik. Kita masih ingat tentang kepedulian dari isu lubang ozon yang membuat penggunaan DDT dilarang. Buat kalian yang tidak peduli, ya silahkan saja, tidak usah gubris apa yang ada di video ini. Tapi buat kalian yang peduli, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan sesuai keahlian serta bidang kita masing-masing. Semoga pintu harapan itu terus terbuka. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.